warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab latihan soal yang ada di buku Aswaja 1 bab 3. Soal yang pertama adalah jelaskan usul al-khamsah, Mu'tazilah dan kelemahannya. Usul al-khamsah adalah 5 prinsip dasar ajaran Mu'tazilah yang menjadi fondasi teologis ideologis mereka. Kelima prinsip ini tidak hanya mendefinisikan identitas kelompok Mu'tazilah, tetapi juga membedakan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kelompok-kelompok lain dalam sejarah pemikiran Islam. Masing-masing prinsip beserta kelemahan atau sanggahan terhadapnya dari perspektif Ahlus Sunnah. Yang pertama adalah at-tauhid atau tauhid. Makna menurut Mu'tazilah menjaga kemurnian keesaan Allah secara mutlak dengan menolak semua sifat zatiyah atau qudrah, iradah, ilmun, dan lain-lain yang dianggap sebagai zat kedua selain zat Allah. Mereka khawatir mengakui sifat-sifat tersebut akan menyebabkan ta'adud al-khudama atau artinya adanya lebih dari satu yang khodim. Seperti dalam konsep Trinitas Nasrani. Kelemahannya adalah Allah memang esa, tetapi memiliki sifat-sifat sempurna yang sesuai dengan keesaannya. Menolak sifat Allah sama dengan menolak penjelasan Al-Quran dan hadis yang secara eksplisit menyebut sifat seperti alim, qadir, sami, basir. Yang kedua, al-adil atau keadilan ilahi. Makna menurut Mu'tazilah, Allah tidak menciptakan kejahatan dan tidak boleh dianggap sebagai penyebab dosa. Semua perbuatan manusia adalah hasil kehendak dan usaha manusia sendiri. Allah hanya menciptakan yang baik. Jika Allah menciptakan perbuatan buruk, maka ia zalim. Kelemahannya adalah Ahlus Sunnah menyatakan Allah menciptakan semua perbuatan baik dan buruk, tetapi manusia adalah pelaku dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga, al-wa'd wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Allah wajib menepati janji dan ancamannya. Pelaku dosa besar akan pasti masuk neraka karena ampunan tanpa taubat dianggap tidak adil. Kelemahannya adalah Ahlus Sunnah menolak anggapan bahwa Allah wajib melakukan sesuatu. Allah bertindak menurut kehendaknya dan keadilannya yang sempurna. Yang keempat adalah al-manzilah bainah al-manzilatin atau posisi di antara dua kedudukan. Orang Islam yang melakukan dosa besar tidak disebut mukmin, tapi juga bukan kafir. Ia berada dalam posisi di antara dua status atau manzilah bainah al-manzilatnya. Dan kelak akan kekal di neraka jika tidak bertaubat. Kelemahannya adalah ini adalah inovasi baru dalam istilah agamanya tidak ada pada zaman Nabi SAW dan para sahabat. Ahlus Sunnah menyebut pelaku dosa besar tetap mukmin secara umum tapi fasik karena dosanya. Yang kelima, al-amru bil al-ma'ruf wa an-nahyu an al-munkar. Yang artinya menegakkan amar makruh nahi mungkar. Mewajibkan dakwah kepada kebaikan dan pencegahan kemungkaran termasuk memberontak kepada penguasa yang zalim. Kelemahannya adalah Ahlus Sunnah juga mewajibkan amar waktu makruh nahi mungkar tapi dengan aturan dan syarat syari seperti mempertimbangkan maslahat dan mencegah fitnah.
Jadi kesimpulannya dari 5 prinsip Mu'tazilah itu adalah prinsip Mu'tazilah lahir dari semangat rasionalisme dan keinginan menegakkan keadilan dan logika dalam teologi. Namun kelemahan utamanya adalah terlalu mengedepankan akal hingga menolak teks suci Al-Quran dan hadis bila dianggap bertentangan. Soal selanjutnya, jelaskan perbedaan konsep tauhid Wahabi dan konsep tauhid Aswaja. Konsep tauhid Wahabi berbeda dengan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Wahabi menetapkan makna lahiriah terlebih dahulu, seperti memahami yad sebagai tangan secara fisik, lalu menyerahkan bentuknya kepada Allah. Ini bertentangan dengan tauhid Aswaja yang tidak menetapkan makna fisik sama sekali dan menyerahkan seluruh makna serta kaifiyah kepada Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sedangkan tauhid Aswaja menjaga prinsip tanziyah atau penyucian Allah. Sedangkan tauhid Wahabi mengandung potensi tasbih atau penyerupaan tersembunyi. Soal selanjutnya, jelaskan konsekuensi dari pengkafiran muslim. Jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Mengkafirkan seorang muslim bukan perkara ringan, karena konsekuensinya sangat besar. Halal darahnya, batal nikahnya, tidak disolatkan saat wafat, tidak dikuburkan di pemakaman muslim, dan dihukumi kekal di neraka. Karena ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam menjatuhkan vonis kafir. Mereka menegaskan bahwa takfir hanya boleh dilakukan dengan dalil yang pasti atau qati, dan setelah ditegakkan hujjah atau menjelaskan kebenaran kepada orang yang bersangkutan. Bahkan dalam perkara khilafiyah atau ijtihadiyah, mereka tidak mengkafirkan lawan pendapatnya, melainkan hanya menyebutnya sebagai pelaku bid'ah atau orang yang menyimpang. Hal ini untuk menjaga umat dari perpecahan dan bahaya pertumpahan darah akibat tuduhan kafir yang tidak berdasar. Soal yang terakhir, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa al-sifat, adalah karena pembagian ini tidak dikenal di zaman Nabi, sahabat tabi'in maupun tabi'in. Konsep ini merupakan kategorisasi baru yang tidak berdasarkan ijma' salaf. Selain itu, pemisahan antara rububiyah dan uluhiyah sering dijadikan dalih untuk menuduh kaum muslimin sebagai musyrik hanya karena mereka berdoa melalui wasilah atau memuliakan wali. Padahal mereka tetap meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan dan mengatur alam. Ini menunjukkan pendekatan takfiri yang berlebihan dan tidak sejalan dengan prinsip Ahlus Sunnah yang mengedepankan kehati-hatian dalam akidah.